Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan Ramadan kembali menyapa kita. Bulan penuh barokah yang sangat istimewa. Karena menjadi bulan diturunkannya Al-Quran, banyak keutamaan dengan kita membaca dan memahami Al-Quran. Oleh karenanya, menemani waktu menjelang berbuka puasa Anda, kami mempersembahkan tayangan edukasi Cirebon Mengaji yang merupakan persembahan pemerintah Kabupaten Cirebon dan Bajnas Kabupaten Cirebon. Selamat menyaksikan. Acara ini dipersembahkan oleh Basnas Kabupaten Cirebon dan didukung oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar pemirsa setia RCTV Langka Padane? Apa kabar Anda sore hari ini? Mudah-mudahan masih kuat puasa ya. Di detik-detik menanti saatnya berbuka puasa, pastinya selalu akan kita temani dengan kajian-kajian yang akan bermanfaat untuk Anda semua. Baik itu kajian tajwid dan juga kajian tafsirnya pemirsa. Apalagi kalau bukan Cirebon Mengaji, membudayakan kembali Maghrib Mengaji. Persembahan spesial Basnas Kabupaten Cirebon. Dan sore hari ini kita akan mengangkat tema yaitu arti kebaikan merujuk pada Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 177. Dan selalu ditemani oleh adik-adik yang cantik dan ganteng-ganteng di sini. Dan pastinya ada guru-guru yang sudah hadir di sini akan memberikan ilmunya untuk kita semua. Langsung saja kita sapa. Sudah ada Kang Haji Muhaddisir Rifan. Assalamualaikum Kang Hadis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sore hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Jangan bosan-bosan nih membagikan ilmu buat kita semua kan. Enggak bosan ya. Baik, terima kasih. Dan di ujung sana sudah ada Kang Muhammad Jamaluddin. Assalamualaikum Kang Jamal. Apa kabar sore ini? Alhamdulillah baik ya. Baik, nanti sebelum Kang Jamal akan memberikan kajian tafsirnya, kita akan terlebih dahulu kaji dari tajwidnya. Silakan Kang Hadis. Baik, terima kasih Mbak Lida. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghribi walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghribi walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir. ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل.
والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. Baik, walaupun ayatnya panjang-panjang, tapi alhamdulillah pada kuat semua ya adik-adik yang ada di sini. Selanjutnya, ini kita akan membicarakan dan membahas tentang daripada ahkamur ra'. Ini jarang sekali mengupas tentang hukum-hukum ra' ini secara tuntas. Walaupun mungkin kita di sini juga tidak bisa maksimal ya. Tapi setidaknya kita secara global ada beberapa hukum ra' yang jarang diperhatikan. Secara umum ahkamur ra' ini ada 3 macamnya. Ada yang dibaca dengan tafkhim, ada yang dibaca dengan tarqiq, dan ada juga yang boleh 2 wajah ya. Atau biasa kita sebut dengan jawazul wajhain ya. Yang pertama, bagian yang kita baca dengan tafkhim ini ada beberapa ra' ya. Ra' yang berharokat fathah itu sudah maklum ya. Kemudian yang berharokat dhammah juga sudah maklum. Kemudian ra sukun jatuh setelah harokat dhammah. Kemudian ra sukun jatuh setelah fathah. Kemudian ra sukun jatuh setelah kasroh yang datang kemudian. Nah, ini yang paling jarang orang tahu ya. Karena ra sukun yang kasrohnya datang kemudian itu hampir terabaikan. Contohnya seperti amil tabu. Ini harus dibaca dengan tafkhim atau tebal ya. Karena asalnya itu sukun barida, mimnya itu sukun. Jadi kenapa dikasrohkan? Karena kalau mim ketemu dengan sukun ketemu dengan sukun, maka salah satu yang sukun awal itu harus dibaca dengan kasroh. Itu konsepnya seperti itu ya. Rumusnya begitu ya. Kemudian ada juga limanil tabo ya. Itu juga harus dibaca dengan tebal. Jadi orang melihatnya kan secara kasat matanya dia ra sukun jatuh setelah kasroh kan. Tidak ngerti dan tidak paham bahwa itu kasrohnya datang kemudian ya. Datang kemudian atau arid ya. Maka itu harus dibaca dengan tafkhim. Sama juga rabbirji'un ya. Rabbirji'un. Jadi bukan dibaca tipis rabbir, tapi rabbirji'un ya. Kemudian banyak sekali yang seperti itu. Kemudian yang berikutnya, ra sukun jatuh setelah huruf sukun selain ya ya. Dan sebelum huruf sukun itu berharokat fathah atau dhammah, al-umur, an-nar. Dan yang terakhir, ra sukun itu jatuh setelah kasroh asli ya. Qirtos, dan setelahnya itu berupa huruf isti'la ya. Qirtos dan lain-lain ya.
Nah, itu hukum-hukum yang kita bahas hari ini yang jarang orang memperhatikan. Baik, Itu baik, ya. baik. Terima kasih. Nanti harus privat nih Kang ya, karena saya masih belum paham, masih belum paham untuk roh yang itu ya. Baik pemirsa, tadi kita sudah kaji dari ilmu tajwidnya surat Al-Baqarah ayat 177. Berikutnya kita akan kaji tafsirnya. Seperti apa tafsirnya? Jangan kemana-mana pemirsa. Kami akan kembali setelah berbuka puasa sesaat lagi. Tetap di Cirebon Mengaji, membudayakan kembali Maghrib Mengaji. Persembahan spesial Basnas Kabupaten Cirebon. Acara ini dipersembahkan oleh Basnas Kabupaten Cirebon dan didukung oleh Acara ini dipersembahkan oleh Basnas Kabupaten Cirebon dan didukung oleh Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Cirebon Mengaji, membudayakan kembali Maghrib Mengaji. Persembahan spesial Basnas Kabupaten Cirebon. Wah, Anda yang sedang berbuka puasa ya, pastinya jangan pindah channel dan jangan dimatikan TV-nya, karena setelah tadi kita kaji tajwidnya, kita akan segera kaji tafsirnya surat Al-Baqarah ayat 177 dengan tema kita sore hari ini adalah arti kebaikan. Silakan Kang Jamal. Terima kasih Ya. para pemirsa SCTV baik di studio maupun di rumah. Saya akan mengulas apa yang tadi dibacakan oleh Ustaz. Ya. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriq wal maghrib. Kebaikan bukanlah menghadapkan wajahmu ke barat dan timur. Qibalal masyriq wal maghrib. Timur dan barat. Artinya menghadapkan ketika sholat. Jadi kebaikan bukanlah sholat yang menghadap ke kiblat, baik dalam posisinya ke barat maupun orang yang posisinya ke timur. Ya. Walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Tapi kebaikan adalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Kemudian beriman kepada malaikatnya, wal kitab, beriman kepada kitab Allah dan para nabi wan nabiyyin. Wa atal mala ala hubbihi zawil qurba wal yatama. Kemudian kebaikan juga adalah memberikan harta yang kita sukai, harta yang kita cintai kepada kurba, kerabat dekat, orang-orang yang dekat dengan kita, baik dekat secara biologis, ya, hubungan biologis maupun tetangga, misalnya kurba, wal yataman atau orang-orang yatim, wal masakin, orang-orang miskin, wabnas sabil dan ibnu sabil, musafir, wasailin atau memberikan harta kepada sail, yaitu orang-orang yang meminta, wafir riqab atau kepada budak, wa aqamas sholata wa ataz zakat wal mufuna bi ahdihim idza ahadu. Kemudian termasuk kebaikan juga adalah melakukan sholat, wa ataz zakat dan menunaikan zakat, wal mufuna bi ahdihim idza ahadu, kemudian juga menepati janji ketika kita melakukan janji. Wasabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's. Kemudian termasuk dari kebaikan juga adalah bersabar. Wasabirina fil ba'sa. Jadi para ulama menafsirkan ba'sa itu adalah syiddatil faqri. Jadi ketika kita mengalami mengalami kefakirannya, mengalami kemiskinan, jadi kesempitan, mengalami syiddatul fakri karena kita misalnya kemiskinan, ya berarti terlilit oleh kemiskinan, sangat fakir. Atau wad-dharra, dharra ini adalah marad, jadi ketika kita sakit kita harus bersabar. Wahinal ba's, dan ketika kita dalam peperangan, hinal ba's itu fil qital. Ulaikal ladzina shadaqu, mereka adalah orang-orang yang benar. Mereka itu ya artinya man amana billah wal malaikah dan seterusnya itu. Wa ulaika humul muttaqun, dan mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Itu adalah tafsir secara literal, secara kebahasaan dari apa? Laisal birro itu. Lah kemudian apa sesungguhnya makna dari ayat ini? Ayat ini memberikan informasi kepada kita bahwa kebaikan itu bukan, karena ini asbabun nuzulnya,
Ini adalah bantahan terhadap asumsi atau prasangka orang-orang Nasrani dan Yahudi bahwa kebaikan hanyalah melakukan ibadah ritual saja seperti sholat. Ibadah hanya dibatasi kepada hal-hal yang bersifat ritual, keagamaan saja. Kemudian Al-Quran memberikan contoh-contoh bahwa kebaikan itu bukan hanya itu kira-kira. Laisal birro man amana billah walakinnal birro. Kebaikan itu ya beriman kepada Allah, hari akhir, beriman kepada para malaikat, kemudian kitab-kitab Allah dan Nabi. Ini rukun kita kenal sebagai rukun iman kan. Iman kepada Allah, malaikat dan lain-lain. Itu adalah kebaikan. Jadi iman adalah pondasi dalam beragama. Kemudian yang kedua, di samping pondasi keimanan adalah wa'atal mala ala hubbihi. Memberikan harta yang kita cintai. Jadi sedekah, konsep sedekah itu bukan sedekah, bukan sedekah barang-barang bekas, misal baju bekas disedekahkan. Itu bukan berarti tidak baik, itu juga baik karena sedekah kan. Tetapi yang lebih baik bersedekah adalah menyedekahkan atau memberikan sesuatu yang kita cintai. Ketika ada uang pecahan 2.000, 5.000, 10.000, 100.000, kita berikan yang 100.000 kira-kira. Bukan itu yang baik. Tapi bukan berarti memberikan 2.000 itu tidak baik, karena itu lebih baik dibanding tidak memberi sama sekali. Gitu. Pembelaan. Iya, pembelaan. Apologinya begitu. Ini konsep sedekah yang baik itu, jadi ada haddul adna, ada haddul a'la, kira-kira begitu. Ada batas minimal, kemudian ada batas maksimal. Nah, batas maksimalnya, idealnya sedekah itu wa'atal mal ala hubbihi zawil kurba, pada kerabat. Kerabat ini baik tetangga atau kerabat secara biologis. Saudara-saudara kita, kakak, adik, ibu, bapak dan seterusnya. Orang-orang yatim, miskin, ibnu sabil, musafir, maksudnya yang membutuhkan pertolongan kita, atau as-sailin, matlubin, maksudnya orang-orang yang meminta-minta kita berikan. Atau wafiriqob, budak ya. Wa aqamas shalah wa ataz zakat. Kebaikan juga di samping tadi itu, sedekah dan lain-lain, adalah mendirikan sholat, zakat, dan menepati janji. Wal mufuna bi'adihim idza ahadu. Atau termasuk juga kebaikan adalah bersabar ketika kita dalam kesempitan, dalam kesusahan. Fil ba'sa, kesusahan, kesempitan, aisyiddatil fakri yang disebabkan karena kefakiran, sulit dalam mencari rizki. Kita sabar, itu juga termasuk albir. Wadorro, atau ketika kita tertimpa musibah, sakit, kecelakaan, dan lain-lain. Wahinal ba'as, atau ketika dalam peperangan ya, kesusahan. Ulaika alladzina shadaku wa ulaika humul muttaqun. Mereka adalah orang-orang yang benar. Dan artinya apa? Jadi ibadah itu tidak hanya ada dua dikenal di dalam konsep konsep amal itu. Ada ibadah mahdoh, ibadah murni, seperti sholat, puasa, itu adalah ibadah mahdoh, ibadah yang murni. Tapi ada juga ibadah ghairu mahdoh, yang dikenal ibadah sosial. Jadi kalau yang pertama itu yang bersifat vertikal ya, ke atas ya, ada yang horizontal gitu. Jadi ada ibadah yang hanya manfaatnya untuk diri kita sendiri dan bersifat individualistik. Kita hanya kepada Allah. Tapi ada juga ibadah yang bersifat sosial. Di samping kita berhubungan kepada Allah, juga ada manfaatnya untuk orang lain. Nah, zakat, sedekah, itu adalah termasuk ibadah sosial. Jadi manfaatnya, ibadahnya juga ini lebih banyak dibanding ibadah mahdoh. Karena ibadah. Dan ini menunjukkan bir itu lebih baik, kebaikan itu lebih baik adalah yang bersifat sosial. Baik, ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau bertanya? Cukup? Baik, kesimpulan ringkasnya kan? Kesimpulannya adalah bahwa kebaikan itu banyak. Dan kebaikan itu tidak hanya sebatas pada ibadah ritual, ibadah mahdoh saja. Bahkan yang sindiran Al-Quran ini laisal birru an tuwallu wujuhakum itu adalah orang yang hanya mementingkan ritual keagamaan yang bersifat individual,
tetapi dia tidak khusyuk, misalnya sholat tidak khusyuk, kan banyak ada Al-Quran menyinggung wailul lil musallina alladzina hum an sholatihim sahun, gitu kan. Dan celakalah orang-orang yang sholatnya tidak khusyuk misalnya. Itu sindiran, ini juga bagian dari sindiran. Ya. Ada ibadah sosial dan ada ibadah mahdo, zakat. Nah, makanya di bulan puasa ini kita dianjurkan untuk bersedekah, untuk memperbanyak ibadah sosial. Ini menyirami rohani lagi nih pemirsa, dan mudah-mudahan mengajak pemirsa semua di rumah juga untuk lebih banyak bersedekah lagi. Ya, dan kita sudah sampai di penghujung episode kali ini pemirsa. Tadi kita sudah kaji tajwid dan juga tafsirnya dari surat Al-Baqarah ayat 177. Setiap hari kita akan selalu menemani saat-saat jelang buka puasa Anda dengan kajian-kajian yang bermanfaat sekali untuk kita pemirsa ya. Dan saya harus pamit undur diri. Terima kasih adik-adik semuanya. Terima kasih Kang Hadis. Terima kasih Kang Jamal. Dan saya harus pamit undur diri. Sampai jumpa di Cirebon Mengaji, membudayakan kembali Maghrib Mengaji, persembahan Basnas Kabupaten Cirebon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salurkan zakat, infak, dan sodako Anda melalui Basnas Kabupaten Cirebon. Zakat, infak, sodako Anda insya Allah akan kami kelola dengan amanah, profesional, transparan, dan akuntabel. Cinta zakat menyejahterakan umat, Cirebon mengaji, dan indahnya berbagi. Acara ini dipersembahkan oleh Basnas Kabupaten Cirebon dan didukung oleh